Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benny Vano Zakwan dengan NIM 073 0021 0002. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya. Saya ingin mempresentasikan tentang pengelolaan lingkungan pertambangan di Indonesia. Pertama, isu lingkungan pertambangan. Isu lingkungan ini didasarkan pada suatu proses mineral atau batu bara yang akan ditambang. Selain daripada itu, tentunya banyak juga dampak yang dampak terhadap lingkungan yang timbul akibat adanya kegiatan pertambangan tersebut. Antara lain seperti penurunan kualitas habitat akibat pembukaan lahan dan perubahan bentang alam. Kedua, terganggunya flora dan fauna. Yang ketiga, terjadinya erosi dan sedimentasi. Yang keempat, penurunan kualitas air, seperti terjadinya kekeruhan air yang tinggi, air asam tambang, dan terlarutnya logam berat. Yang kelima, ada debu, getaran, dan kebisingan. Dan yang terakhir, kontaminasi limbah B3 dan beberapa dampak lainnya. Perlu sebuah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pertambangan, baik untuk menghindari atau meminimalkan dampak lingkungan yang besar, seperti lanskap yang tidak beraturan, lubang tambang, erosi, dan sedimentasi yang tinggi, kesuburan tanah yang rendah, tidak layak juga untuk dibudidaya. Produksi air asam tambang dapat berlangsung hingga ratusan tahun, sehingga dapat mematikan biota di perairan umum. Dalam suatu perusahaan, terutama perusahaan pertambangan, memiliki penilaian dari sebuah kegiatan pengelolaan lingkungan wajib untuk dikaji dan dituangkan dalam sebuah dokumen AMDAL atau upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan UPL. Dokumen tersebut disusun untuk memastikan kegiatan pertambangan dilakukan dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan secara bertanggung jawab. Arah pengelolaan lingkungan. Secara umum, terdapat 4 lingkup kegiatan dalam pengelolaan lingkungan pertambangan. Yang pertama, ada pengelolaan dan pemantauan kualitas air. Kedua, pengelolaan dan pemantauan kualitas udara. Yang ketiga, pengelolaan tanah, reklamasi, dan keanekaragaman hayati. Yang keempat, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun B3 dan limbah B3. Pelaksanaan kegiatan penting tersebut perlu diatur dalam sebuah sistem manajemen pengelolaan dan pemantauan, termasuk aspek kepatuhan terhadap izin atau peraturan ataupun standar yang diperlukan untuk kegiatan tersebut. Terdapat 3 aspek penting pengelolaan lingkungan yang saling bersinergi selama operasi pertambangan berlangsung, yaitu praktek, sistem manajemen, dan perizinan. Pada periode awal kegiatan, perusahaan akan memerlukan upaya yang tinggi untuk mendapatkan seluruh perizinan inti yang diperlukan, misalnya izin lingkungan, izin operasi tempat penyimpanan sementara limbah B3. Pada periode menengah, operasional telah berjalan dengan perizinan lingkungan yang memadai. Perusahaan juga perlu untuk menetapkan target kinerja praktek pengelolaan lingkungan. Proper juga dapat digunakan sebagai salah satu target untuk hal ini, di mana proper akan menilai kepatuhan pada aspek perizinan, administrasi, dan teknik operasional. Kebijakan pengelolaan lingkungan pertambangan. Yang pertama ada rencana tata ruang wilayah. Rencana tata ruang wilayah disusun untuk mengatur penggunaan lahan yang cukup untuk sektor pertambangan dan melindungi kawasan lingkungan yang sensitif. Kedua, rencana pengelolaan lingkungan pertambangan. Rencana pengelolaan lingkungan pertambangan diwajibkan untuk menyusun rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan untuk memitigasi dampak lingkungan yang dihasilkan dari operasional mereka. Yang ketiga, standar lingkungan pertambangan.
Pemerintah telah menetapkan standar baku mutu lingkungan sebagai acuan bagi perusahaan pertambangan dalam melaksanakan kegiatan operasional mereka. Selanjutnya, tantangan dalam pengelolaan lingkungan pertambangan. Yang pertama, ada degradasi lingkungan. Aktivitas pertambangan dapat menyebabkan degradasi lingkungan, seperti deforestasi, erosi tanah, pencemaran air, kerusakan habitat hewan dan tumbuhan. Yang kedua, konflik dengan masyarakat setempat yang berada di sekitaran area pertambangan. Seringkali menimbulkan konflik dengan masyarakat setempat karena dampaknya terhadap mata pencaharian kehidupan sosial dan budaya mereka. Yang ketiga, penegakan hukum dan pemantauan yang lemah ketidaktepatan. Pemantauan hukum dan pemantauan yang tidak memadai mengakibatkan pelanggaran lingkungan yang sering terjadi tanpa sanksi yang tegas. Kemudian, langkah-langkah dalam pengelolaan lingkungan. Yang pertama, evaluasi pemantauan lingkungan yang teratur. Evaluasi dampak lingkungan adalah langkah penting untuk memastikan kepatuhan perusahaan pertambangan terhadap persyaratan lingkungan. Yang kedua, restorasi dan revegetasi. Setelah penambangan selesai, dilakukan kegiatan restorasi dan revegetasi untuk mengembalikan kondisi area yang terkena dampak pertambangan. Yang ketiga, partisipasi masyarakat setempat. Melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program lingkungan pertambangan dapat membantu mengurangi konflik dan memperoleh dukungan sosial. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.